berjalan dalam firman-Mu, hatiku siap. Salam, lover yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Senang boleh kembali bersama saudara dalam program Rest and God malam hari ini. Setelah kita beraktivitas sepanjang hari ini, mungkin kita mengalami situasi yang tidak mudah. Kita butuh istirahat tapi mengalami kesulitan karena kita masih kepikiran terus atas masalah kita, hati kita menjadi galau. Tetapi percayalah, kalau kita datang kepada Tuhan selalu ada solusi. Tuhan Yesus berkata kepada kita semua, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Percaya akan firman Tuhan ini, mari kita datang kepada Dia. Dalam keadaan apapun, saudara akan menemukan kelegaan, saudara akan mengalami kebebasan dan pertolongan yang dari Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami ucap syukur karena dalam Yesus Kristus kami semua beroleh anugerah yang luar biasa. Terima kasih Bapa, kami boleh menghampiri Engkau dan membawa semua beban berat hidup kami. Bahkan Engkau berjanji akan memberi kami kelegaan. Kami sangat percaya akan firman-Mu. Kami percaya ketika hadirat-Mu memenuhi hati kami, kami akan mengalami ketenangan, kami akan mengalami kelegaan. Bahkan kami sangat percaya Engkau sanggup menolong kami. Tuhan membukakan jalan keluar yang terbaik dalam hidup kami. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan pekerjaan-Mu yang ajaib. Melalui kehidupan kami, nama-Mu dipermuliakan dan dikenal oleh banyak orang. Bapa, ini kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ku angkat tanganku Yesus, memuji perbuatan-Mu, sungguh tiada terukur kasih setia-Mu, dalam naungan sayap-Mu ku mau terus menyembah-Mu, kasih-Mu terukir di lubuk hatiku. Melukis wajahku di hadapan-Mu dan mengukir namaku di telapak tangan-Mu. Sampai masa tuaku, Kau tetaplah Tuhanku, yang akan selalu menggendong hingga putih rambutku. Kemurahan-Mu itu membuatku terteguh, ku belahkan hatiku mengikut-Mu. Ku angkat tanganku Yesus, memuji perbuatan-Mu, sungguh tiada terukur kasih setia-Mu, dalam naungan sayap-Mu ku mau terus menyembah-Mu, kasih-Mu terukir di lubuk hatiku. Ku angkat tanganku Yesus, memuji perbuatan-Mu, sungguh tiada terukur kasih setia-Mu, dalam naungan sayap-Mu ku mau terus menyembah-Mu, kasih-Mu terukir di lubuk hatiku. Kasih
mengangkat pujian bagimu Bapa. Kau layak diagungkan, glory bagimu. Sebab hati kami haus akan kasih, sebab hati kami rindu akan cintamu Tuhan. Kami meninggikan namamu, mengagungkan namamu Yesus selama-lamanya. Glory bagimu Yesus. Kami meninggikan namamu Tuhan. Ku tinggikan namamu mengatasi bumi, sebab kasih setiamu sampai ke langit. Ku tinggikan namamu, Tuhanku yang baik. Kemuliaan-Mu nyata di hidupku. Ku tinggikan namamu mengatasi bumi, sebab kasih setiamu sampai ke langit. Ku tinggikan namamu, Tuhanku yang baik. Kemuliaan-Mu nyata di hidupku. Setiap peristiwa Tuhan ingin kemuliaannya boleh dinyatakan melalui kehidupan kita. Saudara-saudara, sebelum kita masuk firman Tuhan, mungkin ada pertanyaan atau pokok doa yang masuk yang bisa kita bahas hari ini. Silahkan. Ini ada permohonan doa dari God Lover kita. Doakan saya agar proyek besar yang saya tangani berjalan sukses. Saya sudah bernazar pelayanan gereja. Kalau ini sukses, saya akan memberikan 20% keuntungannya untuk mendukung. Iya. Kerinduan yang baik ya untuk mendukung pekerjaan Tuhan kan sesuatu yang baik. Tetapi ada banyak orang terjebak dengan janjinya sendiri, nasarnya sendiri. Itu tadi, ada yang ingin 10%, 20%, 30%. Sebenarnya tidak salah ya, yang jadi masalah adalah apakah kita bisa komitmen dengan apa yang pernah kita janjikan. Bernasar itu sesuatu yang serius bagi Tuhan, karena orang yang bernasar itu kan membuat janji yang begitu kuat, sesuatu yang itu akan menunjukkan dia akan lakukan sesuatu yang besar bagi Tuhan, sesuatu yang serius ditanggapi oleh Tuhan. Mari kita lihat bagaimana firman Tuhan melihat hal yang seperti ini. Sambil nanti kita di akhir kita akan berdoa untuk saudara-saudara yang sudah terlanjur bernasar supaya Tuhan bisa menolong untuk bisa menggenapinya dengan baik. Mari kita membuka Alkitab kita dari Ulangan. Ulangan pasal 23 ayat 21 sampai 25. Saya akan bacakan. Apabila engkau bernasar kepada Tuhan Allahmu, janganlah engkau menunda-nunda memenuhinya. Sebab tentulah Tuhan Allahmu akan menuntutnya daripadamu, sehingga hal itu menjadi dosa bagimu. Tetapi apabila engkau tidak bernasar, maka hal itu bukan menjadi dosa bagimu. Apa yang keluar dari bibirmu haruslah kau lakukan dengan setia. Sebab dengan sukarela kau nasarkan kepada Tuhan Allahmu sesuatu yang kau katakan dengan mulutmu sendiri. Bagian ini mengajarkan kita sikap yang benar ketika kita bernasar kepada Tuhan. Supaya kita ini, istilah anak sekarang kan, kita tidak ngeprank Tuhan. Kita ngomong apa, tapi setelah itu kita nggak lakukan. Ternyata itu hanya lelucon aja, kita buat lelucon. Saudara-saudara, dengan Tuhan jangan main lucu-lucuan. Dengan Tuhan itu bisa dalam keadaan nyaman benar seperti anak dan bapa yang begitu baik. Tetapi bukan untuk ngeprank Tuhan, kita ngomong yang tidak ada nggak ada artinya, kita hanya bicara hanya untuk lelucon saja, sepertinya kita mau lakukan apa untuk Tuhan. Padahal
kita main-main, tidak serius, tidak. Nyaman ya, karena dalam kasih karunia Tuhan kita tidak perlu takut kan untuk menghampiri Dia. Tetapi tidak jadi alasan kita kehilangan rasa hormat kita, kemudian ngeprank Tuhan tadi dengan saya mau begini, saya mau begini, saya mau begini, tetapi setelah itu kita melupakannya. Tidak. 3 ayat ini menolong kita mendapatkan pengajaran yang jelas bagaimana sikap seharusnya ketika kita bernasar. Yang pertama, jangan menunda-nunda untuk memenuhinya. Tadi 21 kan, ayat 21 kan, katakan janganlah engkau menunda-nunda memenuhinya. Tuh, apabila engkau bernasar kepada Tuhan, jangan menunda-nunda. Jadi kalau memang sudah terwujud, langsung kerjakan. Jadi misalnya begini, saya sakit, saya bernasar kepada Tuhan. Kalau Tuhan melakukan mujizat, memberikan mujizat kepadaku, makanya saya akan sepenuh waktu melayani Tuhan. Begitu sudah sehat, harus mulai masuk dalam proses itu. Jangan ditunda-tunda. Nantilah Tuhan, saya bereskan urusan saya sendiri. Nantilah Tuhan, saya harus kerjakan ini dulu. 10 tahun belum menyerahkan diri melayani. Itu namanya main-main, itu ngeprank Tuhan tuh namanya. Jadi tidak serius dengan Tuhan. Enggak, kalau bernasar wujudkan segera, begitu. Kan kalau orang bernasar biasanya kan minta sesuatu kepada Tuhan ini. Tuhan berkati aku, sembuhkan aku, tolong aku, beri aku kesempatan punya ini gitu kan. Bisa alami ini. Setelah itu Tuhan berikan harus segera diwujudkan, jangan menunda-nunda. Bahkan dikatakan di situ tadi, kalau kita akhirnya tidak melakukan nasar, tidak mewujudkan nasar itu berdosa di hadapan Tuhan. Berarti serius kan? Kalau itu dianggap Tuhan berdosa, itu pasti sesuatu yang serius. Nasar apa? Jadi nggak salah tadi saudara bernasar, kalau proyek ini berhasil 20% aku berikan untuk mendukung pekerjaan Tuhan. Itu keinginan yang sangat mulia, tetapi prinsip pertama, nanti kalau benar-benar Tuhan berkati proyeknya jalan baik, jangan menunda-nunda untuk memberikan apa yang sudah dinasarkan. Kalau tidak, itu sebuah dosa. Saya tidak bicara tentang hukuman Tuhan, tetapi kadang-kadang Tuhan mengingatkan orang-orang yang bernasar, yang menunda-nunda, itu dengan banyak masalah setelah itu ya. Saya punya sahabat menunda-nunda untuk menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Dia alami sakit macam-macam, nggak sembuh-sembuh, kemudian ada masalah. Setelah itu dia diingatkan, kamu dulu pernah lulus SMA pengen jadi hamba Tuhan. Tapi kenapa kamu mencoba ini, mencoba itu? Biasa anak-anak muda kan. Tetapi ketika ditanya, kamu serius nggak sebenarnya ingin jadi hamba Tuhan di masa itu? Itu serius, lahir dari hati sendiri. Ketika dengar firman Tuhan terpanggil. Tetapi kenapa tidak mau lakukan? Ada banyak alasan. Karena masih remaja ya. Sampai 2 tahun, 3 tahun dia coba kerja, selalu masalah di pekerjaan. Belum lagi penyakit, ada banyak penyakit yang datang. Tapi begitu dia menyerahkan diri kepada Tuhan, membayar nasarnya kepada Tuhan, dia serahkan diri untuk jadi hamba Tuhan. Dia masuk sekolah teologi dan berproses dalam pelayanan setelah itu. Kondisinya membaik dan dia jadi berkat bagi banyak orang. Jadi Tuhan tidak akan menghukum begitu kejam, tetapi Tuhan akan mengingatkan. Seperti Bapa akan ingatkan, kamu pernah janji apa? Kalau kita diingatkan dengan perkataan tidak, kita kan pasti ditegur oleh ayah kita dengan intonasi dan suara yang lebih keras. Kamu itu sudah berjanji, harus lakukan apa yang kamu janjikan itu. Janji itu adalah hutang, kamu harus tepati itu. Kalau hutang kan nggak boleh nggak bayar, harus dibayar. Kalau bernasar, kamu berjanji kepada Tuhan. Tuhan kan sudah berkati, Tuhan sudah tolong, ayo kamu segera. Kalau tidak, kadang-kadang kan orang tua mendisiplin itu. Kalau begitu, udahlah duitnya papa pegang dulu. Kamu nggak perlu pegang dulu. Ada orang tertentu, orang tua kadang-kadang kan ada tindakan-tindakan mengingatkan pun kan bertahap. Ada kalanya akhirnya didisiplin. Nah, proses disiplin ini kadang-kadang kan terkait dengan membatasi aktivitas fisik. Sebenarnya Tuhan kadang-kadang mendisiplin kita, bisa aja membatasi aktivitas fisik kita.
Jadi badan kita lemah, kita jadi sakit, dibatasi supaya kita ingat, mungkin kita dulu pernah bernasar kepada Tuhan, kita melupakannya. Makanya bagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang sedang sakit saat ini, coba direnungkan, apakah pernah bernasar kepada Tuhan tetapi melupakannya. Coba cek, kalau memang ada, berarti saudara diminta ampun kepada Tuhan karena melupakan nasarmu. Dan nanti kalau Tuhan sembuhkan, itu harus segera dipenuhi. Jangan menunda-nunda. Yang kedua, kalau kita perhatikan ayat yang ke-23, apa yang keluar dari bibirmu haruslah kau lakukan dengan setia, sebab dengan sukarela kau nasarkan kepada Tuhan Allahmu sesuatu yang kau katakan dengan mulutmu sendiri. Jadi kita harus menepati apa yang kita nasarkan itu dengan setia. Artinya kadang-kadang kan ada sebuah nasar itu nggak bisa langsung diwujudkan, langsung selesai, bertahap. Misalnya, Tuhan kalau aku sehat, saya akan komitmen lah, setiap bulan saya akan mendukung pelayanan misi, pemberitaan Injil, perintisan gereja. Saya akan sisihkan dari uang saya sejumlah sekian. Nah, kalau nasar kita hanya setiap bulan, berarti lakukan dengan setia setiap bulan. Kecuali kita bernasarnya, Tuhan selama 1 tahun, saya bernasar, saya akan mendukung pekerjaan Tuhan. Ini ada proyek misi nih, perintisan jemaat baru ini. Setiap bulan saya akan dukung tuh selama selama setahun. Oke, ada batasnya, tetapi kadang-kadang kan kita bernasar itu sebenarnya seterusnya tuh. Lakukan dengan setia. Bicara setia itu, kita konsisten terus-menerus melakukan apa yang sudah jadi komitmen kita. Itu konsisten, itu namanya setia. Lakukan dengan setia. Ada kalanya memang ada hambatan, tetapi hambatan tidak boleh membuat kita lupa dengan apa yang pernah kita ucapkan. Di ayat 23 tadi kan dikatakan, kamu kan bernasar, kamu ucapkan dengan bibirmu sendiri, tidak ada yang memaksa, kamu ucapkan sendiri. Jadi kamu harus setia dengan apa yang pernah engkau katakan. Itu juga yang dilakukan Tuhan kan. Bagaimana Tuhan berjanji kemudian menepatinya. Setiap janji-janji Tuhan itu pasti ditepati. Kematian Kristus di atas kayu salib untuk menebus dosa itu sudah dijanjikan sejak manusia pertama. Kemudian para nabi juga berjanji bahwa akan lahir juru selamat. Rentang waktu yang begitu panjang, berabad-abad, ketika Tuhan sudah mengucapkannya itu, dia akan setia untuk menggenapinya sesuai dengan waktunya. Makanya, apa yang terjadi dengan hidup Yesus sejak dia lahir, pelayanannya sampai kematiannya, kalau kita selidiki di Alkitab, semuanya sudah pernah diucapkan oleh Allah lewat nubuatan para nabi. Allah itu begitu setia dengan setiap perkataan yang pernah dia katakan. Bahkan ketika manusia tidak konsisten atau gagal untuk setia, Tuhan tidak lupa tuh dengan janjinya. Ketidaksempurnaan manusia untuk berpegang pada perjanjian Tuhan tidak mengubah hati Tuhan untuk tetap setia. Kalau kita baca kisahnya Abraham dan keturunannya, selalu diucapkan bahkan sampai Daud gitu. Banyak sekali berulang-ulang Tuhan selalu berkata, aku akan menempatkan kamu di tahta ini selama-lamanya. Keturunanmu akan tetap di sini. Hanya jangan meninggalkan perintahku. Engkau harus hidup dalam ketetapan-ketetapanku. Seperti yang pernah dilakukan oleh leluhurmu, seperti yang pernah dilakukan oleh orang tuamu. Itu yang Tuhan katakan. Apa yang pernah saudara katakan saat ini? Janji Tuhan, janji kepada Tuhan. Saudara ingat, jangan mudah berjanji dengan Tuhan ya. Tuhan aja saudara prank, apalagi istri, apalagi suami, apalagi sahabat. Begitu mudah dengan Tuhan untuk berkata dan melupakannya, apalagi dengan orang terdekat.
Di sini Tuhan mengajar kita, kamu kalau bicara itu harus bijaksana. Jangan asal ngomong hanya pengen menyenangkan orang. Jangan asal ngomong, kamu janji ini, janji itu, setelah itu kamu lupa hanya sedikit menghibur saja. Tidak, saudara. Kita kan bukan seperti banyak caleg. Sebelum dipilih, janjinya banyak sekali. Tetapi setelah kepilih, banyak yang lupa. Tetapi anak-anak Tuhan yang jadi caleg tidak boleh seperti itu. Harus konsisten. Kalau memang berjanji, itu yang diperjuangkan. Itu konsisten, setia melakukannya. Jadi bicara setia pasti ada rentang waktu di mana melakukannya secara konsisten. Dengan Tuhan kita tidak boleh melupakan janji-janji kita, nazar kita. Demikian juga dalam penerapan hari-hari. Harus komitmen dengan janji yang pernah kita buat. Bapak Ibu yang sudah menikah, ketika kita menikah, kita diberkati dalam ibadah pernikahan kita. Kita semua pasti mengucapkan janji pernikahan, bahwa akan setia kepada pasangan kita, kepada istri, kepada suami, sampai maut memisahkan kita. Baik susah maupun senang, baik sakit maupun sehat, baik kaya maupun miskin, artinya dalam keadaan apapun kita berjanji untuk setia kepada pasangan kita. Sampai saat ini apakah saudara tetap setia memegang teguh janji itu? Apa yang pernah kita ucapkan Tuhan dengar dan Tuhan pegang tuh, Tuhan ingat itu. Makanya alasan apapun, perselingkuhan, perzinahan tidak akan pernah dapat persetujuan Tuhan. Itu pengkhianatan, itu ketidaksetiaan. Demikian juga ketika orang tua berjanji kepada anak. Begitu mudah orang tua kadang-kadang kan berjanji kepada anak untuk menghibur, memotivasi. Kamu harus lulus ya, kamu harus lulus, kamu harus kerjakan ini ya, kamu harus lakukan ini, nanti papa belikan kamu ini, nanti mama belikan. Itu hanya untuk menghibur. Begitu anaknya berjuang luar biasa, sudah memenuhi harapan orang tua, orang tuanya dengan mudah berkata, memangnya papa pernah ngomong gitu? Kan hanya sekedar motivasi. Tidak boleh. Kalau kita sungguh-sungguh pernah berjanji, tepati. Saya ingat dulu ibu saya dalam kesederhanaannya untuk memotivasi saya supaya cepat sembuh nih kalau saya sakit. Ibu saya telaten merawat dan menghibur saya. Cepat sembuh ya, cepat sembuh. Nanti kalau sembuh, mama ajak lihat gajah. Karena masih kecil. Jadi untuk anak kecil itu motivasi bagus tuh. Lihat binatang itu kan seneng ya. Seneng waktu kecil. Begitu saya sudah mulai lebih sehat, saya tagih. Kapan lihat gajahnya, Bu? Kamu kan belum sehat betul, sampai sehat. Begitu saya sehat, benar. Saya diajak ke kebun binatang, lihat gajah. Saya ingat betul, dan itu sering dilakukan. Saya pikir itu konsistensi orang tua seperti itu. Bagi saya dapat nilai dalam hidup ini. Kalau saya motivasi anak saya janji kepada anak saya harus berusaha untuk mewujudkannya. Saya tidak boleh melupakan, walaupun itu sifatnya hanya menghibur saja, hanya membujuk. Tetapi kalau saya sudah berjanji kepada anak-anak saya harus konsisten melakukannya. Kalau belum bisa karena misalnya duitnya belum cukup untuk itu, tinggal ngomong saja, oke ini papa sedang kumpulkan duit, nanti begitu cukup kita langsung pergi. Itu bagian dari integritas Kristen. Mengapa Allah menganggap ini dosa? Berarti kamu sedang mencoreng, sedang merusak integritasmu sendiri sebagai anak-anak Allah. Allah Bapa kita itu pribadi yang konsisten, berpegang teguh pada janjinya, memenuhi apa yang pernah dikatakan. Dia tidak melupakan apa yang dia katakan. Dia konsisten. Dia ingin mengajar anak-anaknya punya sikap yang seperti ini, punya sifat yang seperti ini. Oleh sebab itu kembali, saudara pernah bernazar apa kepada Tuhan? Jangan menunda-nunda, lakukan dengan setia. Untuk berikutnya, jangan terlalu mudah berjanji. Harus bijaksana, harus takar kesanggupan kita dan komitmen kita. Tetapi kalau lakukan, benar-benar kita pegang teguh apa yang kita katakan. Ketika kita ada niat seperti itu, Tuhan pasti beri kesanggupan dan berkati kita.
Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, mengucap syukur untuk anugerah-Mu bahwa hidup kami sungguh-sungguh mengalami penggenapan janji Tuhan luar biasa. Terima kasih Bapa. Bahkan ketika kami melupakannya, Tuhan tetap melakukan apa yang pernah Tuhan janjikan. Terima kasih untuk semua berkat, untuk segala anugerah kebaikan-Mu. Tuhan ingatkan setiap kami yang saat ini bergabung dengan program Raise and Guide. Mungkin kami pernah berjanji, kami pernah bernasar kepada Tuhan. Dan doa mereka Tuhan sudah kabulkan. Tuhan sudah memberkati mereka. Tetapi kami melupakan, kami mengabaikan, kami menunda-nunda. Tuhan ampuni kami. Firman Tuhan hari ini mengingatkan kami untuk segera memenuhinya dan melakukannya dengan setia. Tuhan, biarlah kami meresponi firman-Mu. Kami memenuhi janji kami. Kami membayar nasar kami. Kami konsisten untuk bisa mewujudkan apa yang pernah kami nasarkan. Kalau ada hambatan, ada kesulitan, Tuhan beri kami kekuatan. Tuhan beri kami pertolongan supaya kami tetap bisa membayar nasar kami. Bapa, kami juga berdoa untuk orang-orang yang dikecewakan oleh orang tuanya, yang dikecewakan oleh pemimpinnya, yang dikecewakan oleh sahabatnya. Karena janji yang pernah diterima itu ternyata dilupakan oleh mereka. Tuhan menjamah hati mereka supaya mereka tidak terus-menerus menjadi kecewa. Hidupnya akhirnya diwarnai dengan kepahitan dan kemarahan karena ayahnya tidak lagi mengingat apa yang pernah dia janjikan. Ibunya melupakan janjinya. Para pemimpinnya juga lupa dengan janjinya. Tuhan jamah setiap orang-orang yang merasa kecewa supaya mereka lebih berharap kepada Tuhan, bukan kepada manusia. Ketika manusia mengecewakan, kami tahu bahwa Engkau pribadi yang tidak pernah mengecewakan kami. Kami menaruh harapan kami hanya kepada Tuhan saja. Terima kasih, berikan kami hikmat kebijaksanaan untuk waktu-waktu berikutnya, supaya kami tidak terlalu mudah membuat janji, supaya kami tidak mudah bernasar. Setiap janji, setiap nasar yang kami ucapkan, itu benar-benar lahir dari hati kami yang sungguh-sungguh mengasihi dan kami berpegang teguh untuk mewujudkannya. Berkati saudara-saudara yang saat ini punya nasar, usahanya Tuhan berkati, pekerjaannya Tuhan berkati, supaya mereka bisa mewujudkan apa yang menjadi nasar mereka. Mereka boleh mempermuliakan Tuhan lewat penggenapan janji-janji mereka. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, belajar bijaksana dalam berjanji dan menepati apapun yang pernah kita katakan. Kalau saat ini saudara dan keluarga sedang mengalami pergumulan, saudara membutuhkan dukungan doa, silahkan untuk menghubungi nomor telepon yang tertera di layar saudara. Tim doa kami akan mendukung saudara dalam doa. Harapan dan doa kami selalu, saudara tidak pernah menyerah, tetap percaya kepada Tuhan. Karena Allah yang kita sembah, Allah yang hidup, berkuasa untuk menolong kita apapun yang menjadi masalah kita. Kalau saudara juga ingin memberikan komentar, silahkan menuliskannya di ruang komentar di channel Diaspora TV. Kami tunggu. Mazmur 4 ayat 8-9. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Dengan tentram aku mau membaringkan diri lalu segera tidur. Sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Puji Tuhan, selamat malam. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Salam. Kutinggikan namamu mengatasi bumi, sebab kasih setiamu sampai ke langit. Kutinggikan namamu, Tuhanku yang baik, kemuliaan-Mu nyata
mengasihi